Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya. Jadi emang sempat kemarin saya upload karena memang ada kesibukan. Jadi emang pada hari ini saya akan coba upload kembali membahas dari pergerakan si emas ini ya, atau komoditas favorit semua trader. Oke, seperti yang kita tahu, kenaikannya cukup parah ya kalau saya lihat. Dan langsung menembus area 1831 ya. Area yang abu-abu ini langsung tembus sama dia. Tanpa melakukan retest, tanpa ada jeda sama sekali. Ya, karena kalau kita perhatikan memang wajar sekali kalau dia misalkan dia menembus area sini. Ya, karena di sini tuh pressure dia atau tekanan dari si buyer ini tuh udah cukup kuat. Ya, kita bisa lihat di sini sudah beberapa kali dilakukan retest ya. Ini kan kita menggunakan candle 1 jam ya. Kita pakai time frame 1 jam dulu. Oke, supaya lebih jelas nih. Kalau kita pakai 1 jam tuh lebih jelas. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, kita mulai dari sini deh. Oke, sebenarnya di belakang ada lagi sih. Ya, di belakang sini ada lagi sebenarnya. Nah, ada banyak kan di sini tuh. Oke, kita coba mulai ambil dari case yang ini ya. Kita coba ambil case yang ini. Kalau kita perhatikan, ini kan dia coba nembus ya beberapa kali ya. Ini ada 1, 2, 3, lalu ini ada 4 ya. Ada 4 kali percobaan untuk menembus area abu-abu ini ya. Cuma kita lihat dia gagal ya, dia gagal menembus area ini lalu turun naik ke bawah. Karena emang setiap gagal menembus area ini tuh dia itu cenderung untuk turun ke bawah ya. Jadi emang udah saya pernah jelaskan juga pada video-video sebelumnya. Kalau dia gagal tembus area ini tuh dia langsung junam ke bawah ya. Lalu di sini ini kan dia udah percobaan tembus nih ya. Itu udah percobaan yang ke 1, 2, 3, 4. Jadi ini udah 4 kali percobaan. Dan yang kelima ini ya, ini tembus sama dia. Nih, tadi kan dia nggak tembus juga nih. Nih, kan. Dia nggak tembus, jadi dia naik dan lanjut turun. Nah, tapi yang kelima ini itu ditembus sama dia ternyata. Nah, pada saat ditembus saya juga melakukan retest dulu ya. Kalau untuk retest kita perhatikan itu di area 1823. Oke, di 1823 itu cenderung melakukan retest karena kalau kita tarik menggunakan supply demand ya, atau menggunakan kotak ini, kita akan menemukan supportnya di sini. Ya, di area 1822 sampai dengan 1824. Jadi 3 poin itu ada supportnya dia. Ya, di sini tuh 1822, 94 ya sampai dengan 1824.400. Nah, ini adalah support dia ketika dia menembus atau di reject dari area supply yang atas ini. Oke, kita coba panjangin aja ini ke kanan ya supaya lebih gampang nanti. Oke, kita ingatin dulu yang ini kan dia sebelum nembus ya naik ke sini. Nah, pada saat dia sudah naik ke sini pun, nah ini udah cenderung ada tahanan nih, ya kan? Langsung naik ke area sini. Berapa ini? Ke 1861. 1861.67 ya. Jadi ini emang udah kenaikan maksimal dia. Jadi di sini emang dia naik cukup banyak ya, 0,64%. Dan saat ini pun sebenarnya kenaikan dia nggak separah yang ini ya, kalau saya perhatikan. Karena kenaikan dia pun masih tertahan di area supply yang ini, yang warna merah ini, yang kotak merah. Jadi kalau kita perhatikan emang dan nembusnya juga sama ya, dia langsung terus nembus ke atas ini juga. Dan kalau kita perhatikan ini juga 4 kali percobaan ya. Ini ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 ya. Ini percobaan 4-nya. Jadi ini 4 kali percobaan dia baru langsung nembus ke atas. Sama halnya dengan yang ini kalau kita perhatikan. Ini ya. Ini juga kalau kita lihat ada 4 kali percobaan juga ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima ini itu cenderung untuk menembus area yang bobo ini. Atau kita bisa kasih area yang cukup berbeda warnanya ya.
Di sini kita kasih warna biru aja mungkin ya, kita bedain warnanya karena ini emang area yang cukup keramat untuk si XOU ini, dan ketika dia nembus juga dia langsung terbang ke atas. Jadi kita kasih warna biru aja. Oke. Nah, di area ini di area yang ini adalah area supply-nya yang warna merah ya, ini warna merah ya, adalah area warna supply-nya. Dan kalau kita perhatikan supply ini saya ambil dari sini. Ini ada order block ya. Jadi sebelum harga turun ya, ini kan harga turun nih. Tapi dia terjadi sideway. Baru dia turun naik ke bawah. Jadinya nanti si grafiknya ini tuh begini. Turun ya kan. Sideway nih, dia turun. Nah, ini namanya drop, base drop. Ya, ini dropnya, ini base ya, ini dropnya lagi. Nah, itu namanya drop, base drop. Sama nih, sama kayak yang ini ya, cuma ini versi kecilnya. Cuma kalau kita samain dari candle ini ke yang ini, sama aja. Ini dia bikin base ya, ada dua atau tiga candle, dia nggak lari jauh dari sini, baru dia turun ke bawah. Coba kalau ini sama sih begini, ini juga termasuk area base sebenarnya. Makanya kan sebenarnya kemarin juga si XOUSD kalau nggak salah dia ada pola ini ya, pola seperti base ya. Ini pola base sebenarnya, ini base. Jadi base itu nggak harus selalu horizontal, tapi base itu juga bisa vertikal seperti ini. Nah, ini namanya base ya. Nah, kalau nggak salah kemarin saya ada lihat di sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini ada base ya nih. Oke, ini ada base. Tapi dia nggak bentuk horizontal. Base ini bentuknya vertikal. Tuh. Nah, kalau base-base begini tuh cenderung melakukan penerusan arah ya, atau dia bentuk yang namanya bullish flag di sini. Hanya saja kalau saya perhatikan bullish flagnya itu agak gagal, karena seharusnya kalau bullish flag itu kita ukurnya dari sini sampai ke atas sini, lalu kita pindahin ke sini ya. Nah, kenaikannya itu kurang lebih di sini 1861 ya, kalau misalkan si bullish flag ini terkonfirmasi dengan baik. Tapi kan ini kan dia langsung ketahan ya di area supply-nya di 18 berapa ini, 1847 ya, sampai dengan 1850. Ini ada area supply-nya juga di area sini, jadinya area supply-nya dia. Oh iya, ini dia dihapus. Nah, lalu kenapa yang ini bisa saya bilang ada pressure yang cukup kuat di sini? Dan kalau kita perhatikan yang udah 4 kali juga dia coba untuk menembus area ini tapi gagal. Jadi yang kelima ini dia langsung tembus ke atas. Nah, di sini kita perhatikan ya. Kalau kita sadar di sini ada pola bullish flag ya, seperti yang ini nih. Cuma ini kan bullish flagnya gagal ya sepertinya. Tapi coba kita lihat besok apa dia mau lanjut naik apa enggak. Oke, di sini kita lihat di sini ada bullish flag ya. Nah, di sini kalau kita gambar, kita pakai warna merah aja. Ini kita tebelin aja ya, kita pakai warna yang 4 pixel. Nah, biar kelihatan. Oke, di sini kita kasih garis lagi. Nah, ini namanya flagnya ya. Jadi ini tuh flagnya nih. Kita coret-coret dulu ya. Nah, yang naik turun ini namanya flagnya. Untuk tongkatnya, ini tongkatnya. Oke, ini tongkatnya. Cara ukurnya gimana? Kalau cara ukurnya itu, ini kan bullish flag ya, jadi kita bisa ukur juga pada saat dia breakout dari tren ini ya, dari tren konsolidasinya. Ini kan konsolidasi nih. Nah, itu kira-kira naiknya ke berapa, kita bisa ukur. Caranya seperti ini, kita tarik ya, dari sebelum dia naik sampai di sini dia membentuk bullish flag. Lalu kita tarik aja, kita masukin ke sini. Nah, kita masukin ke sini. Nah, sebenarnya kenaikan dia udah maksimal di area supply ini. Kalau untuk bullish flag yang terjadi di sini ya, ini kan bullish flag yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita mau ambil bullish flag yang baru ini nih, nah ini masih belum tahu nih dia mau naik ke berapa, atau dia sudah lanjut untuk reversal di daerah sini. Ya, saya sih untuk jaga-jaga ya, takutnya nanti dia itu malah mencelat ke atas ke area sini nih, ke area 1861 ya, 1860 lah di sini.
Karena di sini itu ada supply area, kita cari dulu supply areanya. Nah, kalau cari supply area gampang. Di sini saya menggunakan yang 1 jam. Yang 1 jam ini kan memang banyak ya banget ya. Area-area sideway yang candle-nya itu tumpuk-tumpukan, terus banyak apa ini namanya shadow-nya segala macam, karena emang wajar sekali ya di atas ini si XOUSD ini memang pergerakan itu sangat volatil ya. Beda halnya ketika dia lagi di bawah sini. Kalau di bawah ini emang pergerakannya itu lebih santai, lebih manut lah gitu. Tapi kalau yang di atas sini dia itu cenderung lebih volatil ya, atau lebih banyak pergerakannya, lebih aktif. Nah, di sini kalau saya perhatikan ya, di sini saya ambil base yang sebelah sini aja. Oke, di sini ada base. Cari dulu titiknya. Ini yang warna hijau. Oke, ini dia base-nya. Jadi patokannya kalau saya di sini menggunakan base yang warna hijau ini. Ya, candle yang warna hijau ini nih saya patokannya. Nah, kita tarik dia begini. Temukan ini base-nya. Nah, kalau dia naik, oke, kita panjangin aja ke kanan ini. Perpanjang ke kanan. Nah, kita ketemu nih. Ini kan area konsolidasi juga nih. Ini lumayan gede nih area konsolidasi, itu 1856 sampai dengan 1865. Lalu kita cari lagi garis tengahnya. Ini kan area konsolidasi ya berdasarkan base yang ada. Nah, garis tengahnya tuh ini. Di 1860. Jadi kalau misalkan dia lewati 1860 ya, dia itu cenderung untuk naik ke area sini. Ke 1866. Lalu untuk paling tingginya itu ada di 1874. Ya, jadi 1874 ini kita bisa kasih base juga begini. Ya, nah, gini kita kasih base-nya. Nah, nanti untuk angkanya akan saya tulis di chart ya, di chart yang saya akan bagikan nanti di channel Telegram Juna Trading ID, dan di channel dan di Instagram Juna Trading ID juga akan saya bagikan chartnya ini. Nah, untuk saat ini di video saya terangkan aja, nanti kalau untuk angka-angkanya akan saya bagikan di dalam channel ya. Nah, saat ini kalau misalkan kita perhatikan, ini kan dia masih berada di area supply ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini dia masih berada di area supply. Nah, area supply-nya ini masih belum ditembus sama dia, karena kan tadinya harga reject di area supply 50 ini nih, 1847 sampai 1850 ini di reject harganya. Jadinya dia turun lagi ke bawah. Nah, besok kalau misalkan dia mau lanjut naik, maka kenaikan tertingginya itu seperti yang tadi kita ukur ya. Seperti yang tadi kita ukur, yaitu ke area 1860-an di sini. Kalau misalkan kita ukur dari sini ya, tapi kalau misalkan saya salah atau misalkan kalian punya pendapat lain dan juga pandangan lain, nggak apa-apa, kalian share aja di kolom komentar, atau kalian bisa komen di Jurnal Trading ID ya, di channel Telegramnya. Nanti akan saya coba perbaiki, kita coba diskusikan di channel Telegramnya. Oke, jadi tadi yang kita pikirkan di sini ya kenaikannya 1860. Nah, ini kan dia habis retest ya, dia retest kembali trend lainnya. Kalau dia mau naik, pertama dia harus lewati 1850 ini dulu ya, supply yang ini. Ini dia juga reject di area sini nih. Dia langsung turun ke bawah. Nah, kalau dia mau turun, ya paling dekatnya itu ke area 1834. Ya, ini pertama dulu nih. Support pertama di 1834. Dan baru dia ke area zona ini, demand-nya di 1827 sampai 1831. Nah, ini adalah area yang tadi kita bahas itu yang susah ditembus sama dia nih ya. Tapi biasanya kalau dia turun, dia itu cenderung untuk menembus area sini nih, seperti yang ini ya, seperti ini langsung ditembus sama dia. Nah, makanya tadi itu kalau kita mau buy di daerah sini sebenarnya harus agak hati-hati ya kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian percaya dia mau terbang lagi, dia mau naik lagi, silakan, nggak masalah, karena di sini itu saya hanya berusaha untuk menyusun strategi bagaimana cara melihat si XOUSD ini. Jadi bisa kalian sesuaikan kembali dengan kebutuhan kalian masing-masing,
Dan mapping ini juga saya usahakan bisa digunakan di berbagai kebutuhan kalian dan menambah sudut pandang kalian dalam trading di XAUUSD. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai si XAUUSD ini. Dan terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.